Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bela negara. Perkenalkan, saya Dewi Anggreni Setaningsih sebagai dosen tetap Prodi S1 Kimia, Fakultas MIPA Militer Universitas Pertahanan RI, yang sedang mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampuh sesuai bidang keahlian saya, yaitu Kimia Analitik Dasar, sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa kimia semester 2 dengan kode MK KIM 111 TP2D dengan bobot 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kegiatan masing-masing dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 pertemuan pembelajaran materi dan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Tujuan mata kuliah ini untuk membekali mahasiswa konsep dasar kimia, analitik, metode statistik yang relevan, kalibrasi, standarisasi dan koreksi belangko, serta teknik grafimetri dan titrimetri. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL pada prodi pada kuliah ini adalah CPL 3 mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan kimia pada bidang pertahanan dengan menerapkan konsep, metode, serta analisis kimia yang akurat, valid, dan berorientasi pada solusi inovatif. CPL 4 mampu menerapkan teori dan konsep dasar kimia dalam memecahkan masalah pertahanan, industri strategis, dan ketahanan nasional. CPL 5 mampu merancang, melaksanakan, menganalisis, dan menyusun laporan penelitian kimia pada bidang pertahanan secara saintifik sesuai kaidah akademik. Sedangkan capaian pembelajaran MK yang diharapkan: 1. Menjelaskan konsep dasar kimia analitik meliputi topik diantaranya prinsip dan klasifikasi analisis kimia dan memilih metode analitik yang tepat. CPMK 2 menjelaskan karakterisasi, pengukuran, dan distribusi data. CPMK 3 menjelaskan standarisasi, regresi linier, kurva kalibrasi, koreksi belangko, dan sampling. CPMK 4 menjelaskan grafimetri berdasarkan pengendapan, penguapan, dan partikulat. CPMK 5 menjelaskan analisis kualitatif pendahuluan titrimetri berdasarkan asam basa, reduksi oksidasi, dan kompleksiometri. Dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Kimia Analitik Dasar, saya mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah. 3 komponen utama pembelajaran yaitu adalah delivery, interaction, dan assessment. Pada perkuliahan ini, saya menerapkan pendekatan student-centered learning yang dipadukan dengan metode problem-based learning. Pembelajaran dilaksanakan penyajian materi dan studi kasus yang sering dijumpai. Saya juga menerapkan strategi interactive learning melalui kegiatan tanya-jawab, diskusi, dan pemberian pertanyaan pematik selama proses pembelajaran berlangsung. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian dirancang dalam 2 bentuk, yaitu asesmen formatif yang meliputi kuis, tugas, sikap, dan keterampilan, serta asesmen sumatif meliputi UTS dan UAS. Sehingga tidak hanya mengevaluasi hasil akhir pembelajaran, tetapi juga memantau perkembangan kompetensi mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Referensi utama yang digunakan adalah Harvey Analytical Chemistry serta beberapa referensi pendukung lainnya. Berikut adalah video proses pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan kelima mengenai kalibrasi sinyal dan standarisasi. Terima kasih. Kondisi keharusan untuk kepala kimia. Siap, Kak. Tenang lakukan. Kelompok olahraga kimia jumlah 25 lengkap, akan selesai. Lanjutkan. Istirahat di tempat. Kak. Siap. Oke, kelas 1 pimpin terlebih dahulu sebelum kita memulai perkuliahan dan silakan. Awali pembelajaran pada siang hari ini berdoa mulai. Doa dicukupkan. Selamat siang semuanya. Siap. Oke. Siap ya untuk masuk ke perkuliahan kita hari ini. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan masuk ke perkuliahan pertemuan kelima untuk kuliah Kimia Analitik Dasar. Ya. Silakan dicatat. Hari ini kita banyak hitungan ya. Jadi kalau ada yang mau kalkulator boleh dikeluarkan. Kita akan coba-coba. Ya. Hari ini untuk pertemuan
Kemudian untuk CPNK hari ini yaitu adalah kita masuk ke CPNK 3. Ini untuk 2 kali pertemuan ya, hari ini dan besok. Minggu depan CPNK 3 yaitu menjelaskan standarisasi, regresi linier, kurva kalibrasi, koreksi belangko, batas deteksi, sampling serta desain rancangan sampling. Sementara untuk hari ini khusus kita ambil masuk ke sub CPNK 3.1 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep kalibrasi sinyal dan metode standarisasi. Harapan untuk pertemuan hari ini yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar kalibrasi sinyal, standarisasi, serta hubungan antara konsentrasi analit dengan respon instrumen. Kemudian juga mampu membedakan karakteristik kelebihan, keterbatasan dan aplikasi. Serta yang ketiga yaitu menyusun kurva kalibrasi menggunakan metode standar eksternal, adisi standar serta standar internal. Dan yang keempat mengevaluasi ketepatan pemilihan metode kalibrasi. Ini menjadi poin penting supaya kita bisa tepat menentukan kalibrasinya teknik teori. Saya review dulu pertemuan yang pertama kalau kalian ingat ya. Apakah ada hubungan antara konsentrasi dengan sinyal yang ketika kalian lakukan pengukuran? Apakah ada hubungan atau tidak? Ada hubungannya apa? Harapan kamu ketika konsentrasi meningkat maka sinyal yang dihasilkan akan meningkat juga. Itu harapan kita ya. Jadi ada hubungan korelasi positif antara sinyal dengan konsentrasi. Maka kalau kalian lihat ya, yang ditanya ini dari persamaan yang di atas, pertemuan 1 kita sudah membahas bahwa ada persamaan di mana S itu sinyal ya. S sinyal, kemudian nanti akan ada rumus KCA. CA itu apa? Konsentrasi analit. Ya, CA konsentrasi analit dan ada sinyal region. Jadi ada hubungan antara sinyal pengukuran dengan konsentrasi. Sebagai contoh, ketika kalian mengukur pH meter, kalau konsentrasi ion hidrogennya semakin tinggi, bagaimana dengan nilai pH? Semakin asam. Kalau semakin asam berarti pH-nya rendah. Karena ada hubungan pH sama dengan log konsentrasi. Jadi itu sudah ada hubungan, ada korelasi bahwa suatu sinyal pH akan berhubungan dengan konsentrasi ion, contohnya adalah konsentrasi ion. Ya. Jadi kita akan lihat bagaimana pengukuran sinyal terhadap konsentrasi yang kita. Selanjutnya, ketika kita melakukan pengukuran dengan konsentrasi, maka di sini kita menggunakan kombinasi 3 teknik yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah kalibrasi, yang kedua adalah standarisasi, dan yang ketiga adalah belangko. Apa itu belangko? Ya, Bisa dijawab untuk
sebelum CA apa? Ada ingat nggak? K. K itu apa? Sensitivitas atau ketepatan. Sensitivitas ya. Jadi artinya misalnya kalau saya punya persamaan ini, nah, Y sama dengan 2X. Berarti artinya apa? Y sama dengan 2X. 2 kalinya X. Kalau X-nya adalah konsentrasi, maka sinyal yang dihasilkan adalah 2 kali konsentrasi. Semakin besar nilai K, berarti semakin sensitivitas. Ya, metode spesifik. Itu kata kunci ya, harus kalian perhatikan. Nah, selanjutnya di sini standarisasi adalah versi-versi yang digunakan sebagai standar. Ada beberapa yang harus kita perhatikan, mulai dari metode analisis yang digunakan, kemudian ketepatan standarisasi tergantung kepada kualitas reaksi dan alat-alat yang digunakan, kemudian juga contoh pada titrasi asam basa. Masih ingat standar titrasi asam basa? Harus dilakukan standarisasi enggak? Apa yang distandarisasi? Titran. Titrannya siapa? Kalau nggak NaOH atau HCl. Dua-duanya harus kalian standarisasi? Iya, kita harus standarisasi NaOH dan juga HCl. Pakai apa? Pakai asam apa? Asam oksalat. Asam oksalat untuk standarisasi NaOH, borax untuk standarisasi HCl. Ya, coba diingat-ingat lagi ya untuk proses standarisasi. Jadi selain instrumen, bahan pun terkadang harus kita standarisasi. Oke, baik. Nah, ini saya pastikan lagi bahwa dalam suatu pengukuran ada persamaan sinyal pengukuran sama dengan tetapan atau sensitivitas dikali dengan konsentrasi analog ditambah sinyal Regen. Kenapa ada sinyal Regen? Karena belangko pun pasti akan memberikan sinyal, betul nggak? Air punya sinyal nggak ketika diukur pakai pH? Ada, benar ya? Pasti ada nilai sinyal. Maka pasti akan ada sinyal di dalam suatu pengukuran. Tetapi sebenarnya yang kita harapkan adalah persamaan ini, di mana sinyal hanya dipengaruhi oleh konsentrasi analog saja, tidak dipengaruhi oleh faktor yang lain. Ya, itu harapan kita. Oke. Ada istilah standarisasi single point. Kalau single berarti artinya satu titik, yaitu suatu standarisasi menggunakan satu standar yang berisi jumlah alat yang diketahui. Jadi kita hanya pakai satu larutan standar saja. Contoh pH meter, kamu hanya kalibrasi pakai buffer pH 7, maka itu disebut sebagai standarisasi single point. Tapi kalau kamu pakai kalibrasi buffer pH 4 dan pH 10, kamu sudah bikin kurva regresi sebenarnya, jadi dia di situ masuknya ke dalam standarisasi multiple point. Jadi ada istilah single point, ada istilah multiple point. Kalau standarisasi single point, di sini ada yang disebut sebagai galat percobaan. Ya, kamu sudah tahu bahwa pengukuran pasti ada galat. Jadi ada suatu nilai ketakpastian, tapi karena cuma satu titik, ada ketakpastian yang cukup tinggi. Ya, sehingga ketidakpastian konsentrasi analog juga tinggi. Jadi ada korelasi antara galat dengan ketidakpastian. Jadi ada standarisasi single point sama ada standarisasi multiple point. Oke, kita next. Nah, kalau multiple point nanti kita akan bikin kurva regresi. Kita
rumusnya sama dengan sinyal standar dibagi dengan konsentrasi standar. Ya, berapa sinyal standarnya? Baca di soal ya. Sinyal standarnya mana? 0,474. Ya. Konsentrasi standarnya berapa konsentrasi standar? 1,75. Maka akan didapat 0,474 dibagi 175, maka akan diperoleh 0,2709. Oke, itu baru mereka. Padahal pertanyaan soalnya adalah tentukan konsentrasi. Jadi kalau kita tentukan konsentrasi, kita balik rumusnya. Karena yang dicari adalah konsentrasi analit. Berarti konsentrasi analit sama dengan gimana posisinya ya? Jadi konsentrasinya di sebelah sini, sensitivitasnya di sebelah bawah. Ya, jadi sinyal sampel yaitu 0,361 dibagi dengan panjang, maka akan dapat 1,33 dB. Contoh soal selanjutnya adalah kita multiple point. Berarti kita menggunakan deret standar dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasinya lebih tinggi. Kalau kita ukur, ternyata dia menghasilkan profil regresi seperti itu. Kita dapat persamaan regresi, maka dapat persamaan regresi yang di atas, yaitu adalah sinyal sama dengan 0,296 dikali CA ditambah 0,033. Maka kita tinggal masukkan, kalau kita tahu sinyal sampelnya adalah sebesar 0,397 dikurangi 0,003 dibagi dengan nilai ikannya, maka akan didapat 1,33 dB. Ya, jadi bisa single point, bisa lebih. Ini masih disebut sebagai standarisasi eksternal. Kira-kira ada yang tahu kenapa disebut sebagai standarisasi eksternal? Saya mohon izin untuk menurut saya standar eksternal itu Ini lakukan sampel, ini lakukan standar. Jadi diukur secara otomatis. Itu disebut sebagai standar eksternal. Ya. Jadi kita sudah mulai masuk nih beberapa jenis standarisasi. Oke, jadi itu adalah standarisasi. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan ada keterbatasan dari standarisasi eksternal. Kenapa? Karena ada kata ini, perbedaan matriks. Kita mengabaikan matriks. Padahal matriks itu bisa saja memberikan sinyal. Karena tadi ada perbedaan komposisi matriks, ya, maka kita mengembangkan metode, adalah pengembangan metode untuk yang disebut sebagai matriks matching. Berarti menyamakan matriks. Apa metode standar metode standarisasi lain sebagai alternatif? Ada yang disebut sebagai adisi standar. Pernah dengar istilah adisi standar? Addition, penambahan. Jadi kita menambahkan standar ke dalam sampel. Bayangkan coba sekarang supaya menggunakan ada dua wadah, dua-duanya saya tambahkan sampel darah. Tanda kasusnya tadi ya, dua-duanya saya tambahkan sampel darah dengan volume yang sama. Yang satu hanya sampel saja, misalnya 10 mili dijadikan 25 mili. Yang kedua, sampel darah 10 mili saya tambahkan standar, saya tambahkan standar, ya, tambahkan standar ke dalam botol, diteras sama-sama 25 mili. Pertanyaan saya, apakah matriks di antara dua wadah ini sama atau berbeda? Sama. Matriksnya sama. Kenapa? Karena sama-sama diisi dengan sampel darah sebanyak jumlah volume yang sama. Jadi kalau seandainya ada matriks yang mempengaruhi pengukuran, ya dua-duanya sama. Ini disebut sebagai matriks matching, atau metode standarisasinya adalah adisi standar. Ya, kata-kata adisi berarti artinya menambah. Rumus yang bisa kita gunakan sebenarnya ini K-nya sama ya, karena sensitivitas metode lain sama, maka K kiri sama dengan K kanan. Ya, jadi rumusnya sama seperti ini. Sinyal sampel dibagi CA V0 per VF sama dengan sinyal spike. Spike itu apa?
Ya, ini rumusnya bisa sama. Nanti kita coba latihan saja. Silakan kalian terjemahkan contoh berikut ya. Yang jelas harus bisa sinyal sampel, kemudian ada CA-nya berapa, sinyal spiking, volume sampel plus volume standar. Kata kuncinya samakan satu. Ya, itu adalah untuk adisi standar. Pertanyaan saya lagi, ini single point atau multiple point? Hanya ada satu. Kalau kalian balik ke gambar, kita hanya punya dua. Tapi apakah mungkin adisi multiple point? Jawabannya adalah mungkin. Artinya kalian bisa memvariasikan volume. Misalnya yang ini 1 mikro, yang ini 2 mikro standar, 3 mikro, 4 mikro, dan 5 mikro. Kita bisa bikin kurva kalibrasi. Ya, kita bikin nilai persamaan regresi seperti tadi, tapi yang kita cari namanya adalah x-intercept, yaitu perpotongan antara persamaan regresi dengan suhu. Itu disebut sebagai x-intercept. Atau ketika y sama dengan 50, ya, sinyal spiking. Jadi bisa saja multiple standar. Oke, satu lagi ada yang disebut sebagai standar internal. Kalau tadi eksternal itu apa? Eksternal jadi yang terpisah. Yang terpisah. Kalau yang internal yang bersama. kalau dicampur tapi standarnya sama disebut sebagai adisi standar. Ada standar internal itu kalau standar yang ditambahkan berbeda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan. Izin bertanya dosen, untuk tadi dari adisi standar tadi, kan tadi sudah baik dilakukan dalam menentukan konsentrasi anari dalam jumlah kecil. Itu apakah ada kelemahan? Jawabannya adalah karena pada adisi standar tidak memperhatikan instrumental drift. Apa itu instrumental drift? Gangguan sinyal. Contoh misalnya, kamu mengukur pH antara menit ini sama menit 10 gitu, misalnya 10 menit kemudian kira-kira sama nggak sih dengan dihasilkan 10,0 pH? Mungkin kadang bisa berubah 10,1 karena dalam instrumen itu tetap ada gangguan sinyal atau gangguan listrikan atau transfer elektronik dan sebagainya, itu ada perbedaan sedikit. Nah, kalau di adisi itu tidak diperhatikan. Sementara kalau di internal standar diperhatikan. Contoh misalnya, tadi kita analisis CU sama PB. Kalau ternyata ada gangguan sinyal PB jadi meningkat. Apakah sinyal CU menurun? Enggak, pasti juga ikut sama-sama meningkat. Nah, ini saling mengkoreksi. Ya, jadi memang betul adisi sudah bagus matrix matching, tetapi kekurangannya dia tidak memperhatikan instrumental. Oke, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Akan laporan terlebih dahulu. Posisi dosen untuk orang yang tinggal dulu. Siap, gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Lanjutkan kegiatan. Ya. Akhiri pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Istirahat di tempat. Terima kasih.